Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Tadi malam permainan Dingliran versus Ian Nepomniachtchi berakhir match, jadi kurang menarik untuk kita ulas kawan. Apalagi temanya adalah Ruy Lopez lagi. Jadi kurang menarik ide-ide dalam permainan Ruy Lopez. Mungkin kebanyakan kawan-kawan sudah paham. Bagi kawan-kawan yang belum paham, bisa melihat video-video Ruy Lopez. Ada di playlist, silahkan cari di playlist channel kami ini kawan. Saya akan melanjutkan lagi permainan antara Stockfish versus Lila J0 dalam event TCEC Season 24. Di Season 24 ini kawan, mereka akan bertarung dengan 100 game. Saat saya sedang rekaman ini masih berlangsung game ke-84 kawan. Sampai 83 game yang mereka mainkan, dua engine ini kawan. Sementara ini dipimpin oleh Stockfish dengan 15 kemenangan kawan, 12 kalah dan 56 kali draw. Artinya poin yang didapat oleh Stockfish 43 berbanding 40 poin yang dimiliki oleh Lila J0, dan probabilitas kemenangan dari Stockfish sebesar 51,81%, sedangkan Lila J0 48,19%. Kalian bisa melihat pertandingan event TCEC antar engine ini kawan. Super finalnya yaitu dua engine terkuat saat ini, Stockfish versus Lila J0, di tcecchess.com ataupun di chess.com ataupun di chessdom.com kawan. Oke, kita langsung saja ulas salah satu game. Kemarin sudah saya kasih game ke-76 dan kemarin saya janjikan game ke-78-nya kawan. Tapi saya tadi korek-korek game yang lain, ada game yang bagus juga kawan, yaitu game ke-10. Langsung kita ke papan analisisnya. Saya kembali pilih Stockfish yang pegang putih kawan. Kebanyakan dalam permainan engine, putih kebanyakan menang kawan. Sangat sulit mengalahkan putih, bisa menahan remis saja sudah untung dalam permainan engine. Kebanyakan Lila J0 pun juga menang saat pegang putih. Tapi kalau Stockfish pun pegang hitam juga kesulitan mengalahkan Lila J0. Pada game ke-10 ini Stockfish pegang putih mengawali dengan permainan pion raja, pion E4, dibalas dengan permainan pion D6, Fierce Defense. Pion D4, kuda F6, serang pion yang ada di peta E4, backup dengan kuda C3, pion G6, berencana via Gento, pion F4 kawan. Ini adalah variasi Austrian attack dari jalur utama Fierce Defense dengan 3 pionnya. Kalau dalam permainan King's Indian Defense, kita tahu ada permainan apa? 3 pawn attack kawan. Formasinya seperti ini. Oke, berlanjut gajah G7, lanjut Lila J0, kuda F3, rokade oleh Lila J0, gajah D2 terlebih dahulu, lanjut Stockfish kawan. Kalau Stockfish 15 menyukai langkah gajah langsung ke peta E3 kawan, atau gajah terang ke D3, rokade pendek di langkah berikutnya, ataupun memainkan pion A3 terlebih dahulu. Tapi Stockfish yang bermain di event ini memilih gajah gelapnya ke peta D2. Apa idenya? Nanti saja kita lihat. Dan balasan yang bagus bagi hitam pada posisi ini menurut kalkulasi Stockfish 15, langsung dobrak peta pusat kawan dengan pion C5. Setelah raja kalian sudah rokade aman dengan struktur via Gento depan raja ini cukup aman kawan. Sudah saatnya melakukan counter attack atau mencoba dengan pion A6 untuk dukungan pionnya nanti pion B5 diikuti badai serangan pion sayap menteri. Tapi memilih dengan langkah pion B6 saja, gajah D3, gajah B7, double via Gento dari Lila J0, kemudian menteri ke E2, tidak melakukan rokade, sedikit menunda rokade. Apakah opsinya melakukan rokade panjang? Barulah sekarang pion C5 ditolak, pion didorong maju ke D5, mendapatkan ruang di peta-peta terang kawan. Dan pion A6 untuk mencegah manuver kuda ataupun gajah yang ingin bergerak ke peta B5 ataupun dukungan pion B5-nya nanti kawan. Langsung dihentikan dengan pion A4. Benteng E8 menempati lajur pusat, persiapan dobrak peta pusat. Kuda G5 terlebih dahulu untuk perkuat peta E6-nya kawan. Dari potensi pion ini didorong maju ataupun dua peta sekaligus bisa dipukul menggunakan end pass nantinya. Pion H6 usir kuda. Dibiarkan saja oleh Stockfish memilih ancam kuda Lila J0 juga dengan pion E5. Dan di sini korban kuda di peta G5 ini diterima oleh Lila J0, artinya melakukan pertukaran kuda di sini. Tapi tidak bagi Stockfish kawan. Dia merelakan kudanya, dia mendorong lagi pion E6 yang merupakan langkah ciamik juga dari atau perhitungan dari Stockfish 15 kawan. Di sini Lila J0 merespon dengan langkah gajah mundur ke C8 kembali ke kandangnya. Kenapa tidak disapu saja pion ini kawan?
Maka di sini putih akan melanjutkan, pion akan pukul pion G5, ancam kuda. Seumpama kuda ini tetap kalian selamatkan, ambil contoh, ambil pion yang ada di peta D5 ini kawan. Menteri akan ambil pion E6 skak, raja bergeser ke H8. Menteri akan ambil pion yang di sini, ancaman di sini kawan, kuda kembali ke peta F6 untuk backup peta H7. Kalian bisa melakukan rokade terlebih dahulu untuk langsung menempatkan benteng di lajur F atau rokade panjang, dua pilihan itu kawan. Tapi untuk mendapatkan ancaman skakmat 14 langkah, sebaiknya rokade pendek. Atau pada posisi ini tadi kawan, kalau kuda kalian ini kalian tempatkan di peta H5, sama idenya, menteri akan ambil pion yang ada di peta E6 skak, raja bergeser ke peta H8, menteri ambil pion yang ada di sini, dan ancaman berikutnya juga ancaman skakmat 7 langkah bisa didapatkan oleh Stockfish. Tak perlu saya lanjutkan lagi sampai skakmat, bisa kalian otak-atik, anggap saja puzzle kawan. Langsung kita ke langkah aslinya. Oleh karena itulah pion ini tidak diambil kawan, karena akan membuka posisi raja di peta terang. Oleh karena itu gajah pertahankan peta E6-nya ini, dan di sini pion F pukul pion G5. Dan lila C0 mengembalikan kudanya kawan. Dia bermain dengan langkah kuda B ke D7. Mau ambil yang mana? Kuda D, apakah juga kuda F? Silakan dipilih. Stockfish memilih ambil kuda F kawan, dan diambil balik menggunakan pion E. Kalau kalian memilih untuk melanjutkan, coba kita otak-atik, ambil kuda yang di sini atau pion yang di sini kawan. Anggap saja kalian bermain dengan ambil kuda terlebih dahulu, ya masih bisa diambil balik oleh gajah. Dengan kuda pun juga tak ada masalah, dan belum ada serangan yang begitu berarti lagi dari putih. Langkah berikutnya kawan, seumpama kalian melanjutkan dengan pion pukul pion berharap diambil raja, menteri kalian bisa menyusup ke sini kawan. Ya simple, diambil saja oleh raja. Kalaupun ada menteri bergerak ke peta E6 lakukan skak, habis itu sudah tidak ada serangan lagi kawan. Kalau ada gajah ambil pion yang ada di peta G6, ancaman skakmat di sini masih bisa diantisipasi dengan langkah kuda untuk backup peta F7, discover juga, ini juga bikin repot. Oke, kita kembali ke langkah aslinya. Jadi, Stockfish memilih ambil kuda F dengan pion G. Dan di sini kuda tidak dipindah langsung ke sini kawan, karena posisi gajahnya juga dalam ancaman. Memilih ambil pion dengan pion E. Bermaksud untuk membuka lajur E, dan putih tidak mempunyai tempo untuk ambil kuda di sini kawan. Apalagi posisi raja menteri berada satu lajur. Pion H4 dimainkan terlebih dahulu. Kalau ingin mendapatkan tempo di sini ya sama saja kawan. Posisi menteri, posisi raja kalian masih kena garpu. Ya tentu saja kalian harus backup dengan gajah gelap, gajah terang ataupun kuda. Tapi ini akan memberikan kesempatan bagi hitam untuk keluar menyerang. Stockfish tidak mengendorkan serangan kawan, mencoba menyisir lewat sisi kanan dengan pion H4. Kuda E5, blokade terlebih dahulu, baru nanti baku hantam di peta E6 ini kawan. Di sini pion H5 terus didorong, dan pion F pukul pion E6, barulah mengamankan raja, lukir panjang. Lila C0 melanjutkan baku hantam sekali lagi untuk membuka lajur E bagi bentengnya, dan sekarang komposisi pion, sementara Lila C0 unggul 2 pion kawan. Dan Stockfish melanjutkan pion H pukul pion G6. Coba lihat, posisi pion ini cukup mengganggu kawan, membatasi pergerakan raja di peta terang. Menteri siap menuju peta H5 dan melakukan ancaman berikutnya di peta H7, dan juga diikuti dengan langkah kuda kawan, bisa ambil pion dan membatasi pergerakan perwira hitam di baris ke-7 nanti. Gajah G4 terlebih dahulu, antisipasi menteri mencoba bergerak ke peta H5 kawan. Ancam menteri dan juga menusuk benteng. Menteri bergeser ke F1, gajah ambil benteng dan diambil balik oleh raja. Kalau Stockfish menyarankan ambil dengan menteri kawan. Selanjutnya ada potensi tetap menteri bisa bergerak ke peta H5 dan ke peta H7 dan seterusnya. Mungkin yang tidak disukai adalah nanti posisi struktur pion akan sedikit terganggu, akan rusak. Memilih dengan langkah raja yang ambil gajah, kuda ambil gajah D3, tidak ada tempo skak kawan, dan diambil balik oleh menteri. Masih ada kesempatan bergeser ke lajur H dan menteri D7. Menteri F3 terlebih dahulu untuk coba incar pion di sini, tidak terburu-buru juga melakukan pergerakan kawan, karena di sini sudah diawasi oleh menteri hitam. Dan di sini Lila C0 melangkah dengan benteng A7 untuk memperkuat baris ke-7-nya.
Kuda ambil pion D5 lanjut stockfish. Menteri E6 mencoba melakukan tekanan kawan di lajur E yang terbuka penuh dengan dukungan dari bentengnya. Apakah persiapan kedua benteng nanti ditumpuk? Tapi dengan keberadaan kuda yang sudah menepati outpost ini cukup bagus kawan. Pionnya siap dimainkan untuk memperkuat posisi kuda. Cara berpikir manusia seperti itu biasanya kawan. Tapi terkadang engine juga tidak akan melakukan pergerakan yang tidak perlu dengan pion C4. Benteng E1 ancam menteri terlebih dahulu meninggalkan lajur H. Menteri D7. Benteng F1 menghindari tantangan pertukaran benteng kawan dan coba pressure peta F6 ini untuk memberikan dukungan menterinya nanti. Di sini menteri ambil pion A4. Menteri H5 terlebih dahulu lanjut stockfish dan dilanjut dengan langkah benteng E6 untuk perkuat posisi pionnya di sini karena ancamannya tadi kawan skak. Terus diikuti kuda sikat pion ini juga bisa berbahaya. Benteng di belakang bisa jatuh juga. Menteri H7 tetap dimainkan oleh stockfish. Raja F8. Gajah H6. Dan di sini menteri D4 terlebih dahulu untuk mendapatkan kuda dilepas oleh stockfish. Raja bergerak ke peta C1. Di sini tidak terburu-buru ambil kuda yang ada di sini kawan. Memilih dengan langkah gajah pukul gajah tempo skak. Umpama ambil kuda terlebih dahulu agar posisi peta gelap ini aman kawan. Di sini putih bisa melanjutkan dengan menteri bergerak ke peta H8 skak. Itulah kawan akibatnya nanti kehilangan banyak perwira di sini. Putih menang lebih cepat. Oleh karena itu gajah pukul gajah terlebih dahulu tempo skak. Hantam lagi oleh menteri putih skak juga. Raja G8. Kenapa tidak bergeser saja ke pusat? Benteng yang di sini bisa jatuh kawan. Di sini bisa berlanjut dengan langkah menteri ke peta H8 skak, raja ke peta D7, kemudian diikuti dengan menteri bergerak ke G7 skak. Di sini benteng juga bisa jatuh, tapi posisi kuda juga bisa jatuh kawan. Jadi lebih memilih benteng yang ada di peta E6. Anggap saja raja ke peta C8 kawan, maka bisa berlanjut dengan langkah menteri bergerak ke peta F8 skak, raja kembali ke D7. Bisa kalian ikuti dengan menteri ke peta F7 skak. Setelah raja bergeser, benteng kalian ambil, kuda aman, sudah mendapatkan penjagaan menteri kawan lewat peta terang, dan putih akan tetap menang. Memilih bergeser ke peta G8, tidak lanjut melakukan skak karena baris ke-7 sudah diawasi oleh benteng hitam. Benteng H1 terlebih dahulu ancaman skak mat. Pion F5 membuka diagonal gelap awasi peta H8. Dan pion G4 ditawarkan oleh stockfish kawan. Ya kalau menteri yang ambil tentu meluncur bisa skak mat. Pion F yang ambil pion G4. Menteri bergeser ke G5. Mencoba melakukan serangan di sini atau menjaga kudanya juga kawan. Kalau seumpama di sini ada benteng ancam menteri, tentu ancaman skak mat 3 langkah kawan. Dan bisa diikuti menteri bergerak ke peta F6 lagi di sini dan benteng di sini skak mat. Oleh karena itu, benteng D7 terlebih dahulu, menteri F5 untuk mencoba ekstrian kawan. Kalau ada benteng di sini jatuh kawan. Seumpama seperti ini, ya benteng ini meluncur terlebih dahulu, tak ada masalah kawan, dikorbankan. Seumpama raja bergerak ke peta G7, kalian bisa tutup dengan menteri skak mat. Kalau diambil kawan oleh raja, maka bisa kalian ikuti dengan menteri bergerak ke peta F8 skak mat. Double attack kawan, ancaman skak mat juga ancaman terhadap bentengnya. Menterinya bergerak ke peta F5 tadi dan di sini diantisipasi dengan langkah menteri bergeser ke peta E5 menantang pertukaran menteri. Dan tetap saja kawan, benteng ini diluncurkan oleh stockfish, mengorbankan bentengnya dan diambil oleh menteri. Sama kalau diambil oleh raja, ancamannya skak mat 1 langkah kawan. Menteri F8 skak mat, peta-peta ini sudah dikontrol semua oleh putih. Jadi diambil oleh menteri. Berikutnya di sini menteri ambil benteng yang ada di peta E6 dan juga benteng ini jatuh kena tempo skak di sini kawan. Raja F8 tapi tidak terburu-buru melakukan pukulan terhadap benteng. Menteri F5 terlebih dahulu skak. Raja G8, kuda F6 terlebih dahulu skak garpu benteng kawan, dan raja ke G7. Kuda ke H5 ternyata tidak ambil benteng kawan, mencoba melakukan aksi ancaman skak mat, dan raja bergerak ke H6. Barulah sekarang benteng diambil oleh menteri. Raja ambil pion G6. Kenapa tidak ambil kuda saja? Karena ada ancaman skak di sini kawan.
Ya tentu saja diambil. Raja tidak bisa mengejar pion putih. Putih bisa mempromosikan pionnya. Memilih raja ambil pion G6. Menteri ambil pion D6 skak. Mengorbankan kudanya kawan. Tapi coba lihat kalau ada raja ambil kuda. Menteri di belakang juga tewas. Raja bergeser ke H7. Menteri F4. Mencoba memberikan ancaman lagi di sini kawan. Ataupun kemana memberikan dukungan kudanya. Bisa jadi di sini raja bergerak ke G6. Menteri ambil pion G4 skak. Raja H6. Kuda F4. Menteri bergeser ke E8, mencoba counter attack kawan di sini dan dibalas dengan langkah Menteri E6, blokade sekaligus menantang pertukaran menteri. Tapi Lila menolak, memberikan menterinya secara cuma-cuma. Kuda lari terlebih dahulu tempo skak, dikejar lagi oleh raja. Menteri ambil menteri E8, raja ke G4, tidak mau ambil lagi perwira kawan. Dan di beberapa langkah berikutnya akan kita temui skakmat dari Stockfish kawan. Kuda G3 skakmat. Kalau kita sering-sering melihat permainan engine kawan, kita tak ubahnya juga melihat permainan Mikaltal. Langkah-langkah cerdik, langkah-langkah yang tak masuk akal dalam kalkulasi pemain pos ronda, pemain warung kopi macam kita akan kita temui kawan. Oke, itulah kawan permainan Stockfish versus Lila J0 di event TCEC 24 game ke-10. Nanti saya korek-korek lagi game mana saja yang bagus untuk bisa kita sajikan, kita tonton bersama kawan. Mungkin nanti sore kita akan coba kasih game yang lain kawan. Ada beberapa turnamen, yaitu turnamen Blitz ataupun turnamen klasikal yang dimainkan oleh Hans Niemann. Mungkin kalian tertarik melihat permainan Hans Niemann, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Kalau ada yang merequest, nanti kita akan coba kasih lihat permainan Hans Niemann. Oke, kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih sudah mampir tiap hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.